Ya, shalom saudara-saudara semuanya, selamat malam. Kita bersyukur malam hari ini atas anugerahnya kita bisa jumpa kembali dalam acara live streaming ini. Kiranya firman Tuhan yang saya sampaikan sebentar akan menjadi berkat bagi Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan suatu tema, yaitu katakan tidak kepada godaan dosa. Begitu Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 13. Tetapi nanti Bapak Ibu baca di rumah saja ya. Saya hanya membacanya dari ayat 1 sampai ayat 6. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Semua mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal jahat seperti yang telah mereka perbuat. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Anugerah Tuhan begitu besar kepada kita semua sehingga sampai hari ini saya percaya semua kita dalam perlindungan Tuhan di masa pandemi ini. Semua kita dalam anugerah Tuhan, dan saya percaya Bapak Ibu semuanya kita dipelihara dan kita semuanya sehat dalam Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita pernah mendengar ungkapan, mana ada kucing yang menolak ikan asin. Itu benar. Taruh sepotong ikan asin di depan kucing, maka tak perlu tunggu lama Bapak Ibu, ia pasti segera menyambarnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian juga dengan dosa. Iblis sangat tahu apa yang menggiurkan bagi masing-masing pribadi. Itu sebabnya godaan dosa tak pernah menawarkan sesuatu yang tak enak. Dan kala dosa menggoda, ia mampu membuat manusia sangat ingin menikmatinya. Maka tak heran tatkala jatuh dalam dosa, orang kerap mengatakan, aduh maaf saya sudah khilaf. Atau ada yang berkata, habis saya nggak tahan sih, kata orang Jakarta ya. Atau I'm sorry, saya khilaf. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam suratnya Rasul Paulus memperingatkan tentang godaan dosa atau pencobaan ini kepada jemaat Korintus. Dan Paulus memperingatkan hal ini bukan hanya karena godaannya yang menggiurkan, melainkan karena beratnya akibat dosa yang mungkin terjadi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa peringatan Tuhan lewat Rasul Paulus sehubungan dengan kegagalan Israel masuk tanah perjanjian? Seperti ayat yang telah kita baca tadi dalam ayat 6, di sana tentunya dikatakan semuanya telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal jahat seperti yang telah mereka perbuat.
Jangan kita menginginkan hal jahat ya seperti yang mereka telah perbuat. Saudara, peringatan ini mengindikasikan bahwa kalau Israel bisa gagal dan jatuh, maka kita juga bisa mengalami nasib yang sama, Bapak Ibu. Kalau kita melihat dalam firman Tuhan, sejarah bangsa Israel, siapakah orang-orang yang Paulus sebutkan dalam ayat ini? Di mana ribuan orang tewas dalam waktu satu hari. Suatu kumpulan massa yang mati di pagut ular. Dan orang-orang yang diminasakan oleh malaikat maut. Siapakah mereka, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Siapakah orang-orang yang Paulus sebutkan dalam ayat ini? Ribuan orang telah tewas dalam waktu satu hari. Atau massa yang mati di pagut ular. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka bukanlah bangsa kafir, tapi mereka adalah umat pilihan Allah, yaitu orang Israel, umat Israel. Mengapa umat Israel gagal, bahkan diminasakan oleh Allah? Ya, karena mereka memilih untuk tidak hidup sesuai firman-Nya. Mereka menyakiti Tuhan. Mereka menyakiti hati Tuhan. Itulah bangsa Israel. Sehingga dalam sejarah kita bisa melihat ada begitu banyak orang yang keluar dari Mesir, tetapi semuanya tewas atau binasa di padang gurun, dan hanya beberapa orang, Yosua dan Kaleb saja dan generasi berikut yang bisa memasuki tanah Kanaan. Sebab ada faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan orang Israel dalam mempertahankan kesetiaannya pada Allah. Apa faktor itu, saudara? Kalau kita melihat dalam firman Tuhan yang telah kita baca tadi, hal yang pertama yang membuat Tuhan murka atas mereka, yaitu penyembahan berhala. Apa itu penyembahan berhala? Yaitu sistem penilaian yang kita buat sendiri, yang menghargai sesuatu lebih daripada Allah, atau sesuatu yang kita anggap lebih bernilai dari Tuhan. Sesuatu yang kita anggap lebih bernilai. Jadi penyembahan berhala itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adalah ketika kita menganggap hal-hal yang di luar Tuhan yang lebih berharga, lebih bernilai. Kalau kita menganggap pekerjaan kita lebih berharga daripada Tuhan, maka itu penyembahan berhala. Kalau kita menganggap hobi kita lebih berharga daripada Tuhan, maka hobi itu sudah menjadi penyembahan berhala. Kalau kita menganggap smartphone ini atau HP ini yang lebih berharga, sehingga kita tidak baca Alkitab, kita tidak berdoa, kita tidak keibadah hanya karena HP ini, saudara-saudara, berarti HP itu telah kita jadikan berhala. Kalau kita anggap pacar kita, mungkin anak kita, suami, istri, ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang lebih berharga, maka itu telah menjadi penyembahan berhala. Oleh sebab itu, saudara-saudara, dosa yang membuat Tuhan murka kepada bangsa Israel ada dosa penyembahan berhala. Seperti sesuai firman-Nya, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Dalam ayat 7 bisa kita baca. Saudara-saudara, penyembahan berhala apakah itu? Seperti yang telah saya sampaikan tadi. Seorang hamba Tuhan yang bernama Ted Stewart berkata, berhala ya Kristiani sangat tersamar. Seringkali hanya bersifat keinginan yang tersembunyi.
Saudara-saudara, bayangkan dalam benak kita tentang keinginan, kepunyaan dan kecintaan yang melebihi Allah, ya. Jadi keinginan yang kepada hal yang lain yang melebihi Allah. Bagaimana caranya untuk mengetahui bahwa kita punya berhala atau tidak? Bagaimana caranya Bapak Ibu? Coba perhatikan. Untuk apa kita menghabiskan uang? Untuk apa Bapak Ibu menghabiskan uang? Apakah untuk hal-hal kepentingan diri kita sendiri saja? Untuk memuaskan keinginan kita? Untuk memuaskan nafsu kita? Memuaskan kedagingan kita? Atau untuk kemuliaan Tuhan? Ketika kita menghambur-hamburkan uang hanya untuk kepentingan diri, hanya untuk kepuasan daging kita, dan bukan untuk kemuliaan Tuhan Bapak Ibu, maka itulah penyembahan berhala. Apakah untuk uang kita hambur-hamburkan uang untuk rumah kita yang besar, untuk mobil yang lebih keren, untuk peralatan-peralatan elektronik yang paling muktahir? Di manakah kita menghabiskan waktu? Untuk hobi atau untuk Allah? Di manakah kita menghabiskan waktu? Untuk media sosial atau untuk Tuhan? Di manakah kita menghabiskan waktu? Hanya untuk kepuasan diri, untuk pekerjaan sehari-harian, atau Tuhan? Apapun itu meskipun rahasia, jika lebih penting daripada Allah, itu Bapak Ibu adalah berhala. Dan itulah yang menentukan nasib kita. Banyak penyembahan berhala modern ini. Ada yang memberhalakan ilmu pengetahuan, ada yang memberhalakan mamon atau uang, saudara-saudara, atau mamonisme. Ada yang memberhalakan pekerjaan, atau istilah kerennya workaholic, ya. Ada yang hidup dalam pemberhalaan hal-hal daging, seks. Ada yang terikat dengan alkohol, obat-obatan, narkoba, pemberhalaan terhadap alkohol atau obat-obatan. Atau mungkin hobi atau olahraga atau entertainment, artis-artis, film dan lain-lain, ya. Televisi menjadi berhala, ya. Ada juga mungkin hal-hal yang bersifat memberhalakan hal-hal duniawi atau sekularisme. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah dosa penyembahan berhala, ya. Ketika kita menjadikan hal-hal yang lain lebih bernilai daripada Tuhan Bapak Ibu, maka saudara sedang menyakiti hati Tuhan. Inilah yang membuat Tuhan murka kepada bangsa Israel. Saudara-saudara yang dicintai Tuhan, dosa yang berikut yang membuat Tuhan membuat bangsa Israel tidak masuk tanah Kanaan adalah dosa percabulan. Dosa percabulan dalam ayat 8 dalam pembacaan kita tadi, di sana dikatakan, janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan beberapa orang dari antara mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu yang tercakup dalam dosa seks adalah dosa percabulan. Segala bentuk dosa seksual, pornografi, dosa masturbasi, dosa seks, fantasi-fantasi, hayalan-hayalan, yang mungkin karena kita banyak menonton video-video yang tidak baik, mungkin kita banyak melihat dalam media sosial kita gambar-gambar atau video-video yang tidak baik, sehingga kita menghayalkan hal-hal yang bersifat porno.
Ini percabulan, dosa percabulan. Dosa percabulan itu juga melingkupi perselingkuhan. Orang Manado bilang bahugel. Seks bebas, free sex, hubungan seks sebelum menikah, kumpul kebo, kumpul kerbau, hubungan-hubungan gelap. Ada suami ingin suami orang, ada istri ingin istri orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini semua dosa percabulan. Ketika saudara mengakses internet, apakah yang saudara akses? Situs-situs apakah yang saudara akses? Ataukah kita melanglang buana dalam dunia maya dengan berbagai-bagai situs pornografi yang membangkitkan nafsu-nafsu yang birahi yang tidak berkenan kepada Tuhan? Saudara-saudara, hidup dalam hal nafsu kedagingan. Inilah yang terjadi kepada bangsa Israel, saudara yang dikasihi Tuhan. Sehingga Tuhan murka kepada mereka, dan dalam satu hari Tuhan menewaskan 23.000 orang. Mari kita, saudara-saudara, dalam Alkitab ada satu contoh yang begitu luar biasa, satu pribadi yang luar biasa yang patut kita teladani. Dan kalau dia bisa menang dan mampu menyenangkan Tuhan, saya percaya kita juga mampu, saudara. Contohnya Yusuf. Yusuf mampu hidup dalam kekudusan ketika istri Potifar menggoda sedemikian rupa setiap hari. Tapi karena dia mencintai Tuhan, karena dia mengasihi Tuhan, hidup takut akan Tuhan, dia sadar betul dia ada dan berhasil sampai hari ini dalam pekerjaannya di rumah Potifar. Itu semuanya karena penyertaan Tuhan. Sehingga ini yang membuat dia menghormati Tuhan dan hidup takut akan Tuhan, dan dia berani berkata tidak kepada dosa. Tuhan sedang mencari orang-orang umat Tuhan hari-hari ini yang berani berkata tidak kepada dosa, saudara-saudara. Saya tahu kita sedang hidup di zaman yang jahat. Zaman di mana di mana-mana sedang terbakar dengan hawa nafsu duniawi, hawa nafsu seksual di mana-mana, saudara-saudara. Saudara-saudara, disinilah tentunya saudara, kita diuji komitmen kita kepada siapa, kepada Tuhan atau kepada hal-hal dunia ini, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita hidup di dalam kekudusan, cinta Tuhan, beribadah kepada Tuhan, membaca Alkitab setiap hari, berdoa, menyembah Tuhan setiap hari, sehingga kekuatan Tuhan menjadi bagian hidup kita. Hanya kita melekat kepada Tuhan, maka kita akan mampu berkata tidak kepada dosa. Kita mampu lari dari dosa, saudara yang dikasihi Tuhan. Dan dosa yang berikut yang menghambat umat Tuhan akhirnya gagal, Umat Tuhan bisa gagal, Bapak Ibu, Jadi kita jangan merasa puas dulu. Kita terus rindu, kita terus butuh Tuhan, kita terus rindukan Tuhan, kita terus haus dan lapar. Sebab kalau tidak, saudara-saudara, siapapun engkau, pendeta, umat Tuhan, jemaat, kita bisa gagal, saudara-saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan yang berikutnya menggagalkan bangsa Israel adalah dosa mencobai Tuhan. Dalam ayat 9, dosa mencobai Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa itu mencobai Tuhan? Hal yang pertama yaitu mencobai Tuhan adalah meminta Tuhan melakukan sesuatu yang tidak seturut kehendaknya. Atau kita memaksakan Tuhan untuk mengizinkan, untuk memberkati kita, padahal hal-hal itu tidak berkenan kepada Tuhan. Mungkin kita berdoa sementara kita punya rencana untuk umpamanya mencuri,
Pergi mencuri lalu kita berdoa, Tuhan berkati rencana saya untuk mencuri, supaya saya berhasil. Nah, ini saudara-saudara, ini kan sesuatu yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Ini sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mencobai Tuhan juga itu terjadi ketika umat pilihan yang Ia berkati sedang berada di dalam api pengujian dan sedang berada dalam krisis. Jadi sekali lagi, mencobai Tuhan juga itu adalah terjadi ketika kita umat pilihan atau orang-orang percaya sedang mungkin mengalami bermacam-macam masalah, bermacam-macam krisis, pengujian yang sangat memuncak. Mungkin hari-hari ini kita sedang diuji Bapak Ibu, ya. Kita sedang masuk di tengah-tengah padang gurun. Kita sedang masuk di tengah-tengah persoalan-persoalan. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, banyak orang ketakutan, banyak orang mengalami depresi, banyak orang mengalami masalah. Bahkan masalah itu semakin memuncak, saudara-saudara. Sehingga kita mengalami ketakutan. Ketakutan itu mulai mencekam hati kita, saudara-saudara. Dan tiba-tiba mungkin kita sebagai umat Tuhan berseru, Tuhan, di manakah Engkau? Mengapakah saya semakin hari semakin dekat dengan Engkau, tapi justru begitu banyak masalah, begitu banyak persoalan yang kuhadapi hari-hari ini. Tuhan, aku sudah baca Alkitab, aku sudah melayani, aku sudah berdoa Tuhan, tapi kenapa masalah ini masih tetap ada? Bahkan semakin memuncak dan semakin memuncak, saudara. Sehingga kita mungkin berseru, Tuhan, di manakah Engkau? Tuhan, apakah Engkau ada? Nah, ini saudara-saudara, mulai meragukan Tuhan. Tuhan, di manakah Engkau? Apakah Engkau ada? Di manakah keselamatanku Tuhan? Di manakah janjimu? Katanya Tuhan mau memberkati saya. Katanya Tuhan mau menyembuhkan saya. Katanya janji-janji Tuhan jika aku percaya akan terjadi. Sehingga muncul bermacam-macam pertanyaan. Kita mungkin berkata, Tuhan, mengapa Engkau tidak ada di sini? Mengapa Engkau begitu jauh? Apakah Engkau menyertai aku atau tidak, Tuhan? Seperti bangsa Israel, Bapak Ibu. Mereka berkata, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mencobai Tuhan, jadi artinya mencobai Tuhan, yaitu meragukan penyertaan dan perlindungan Tuhan, ya. Ketika kita dalam masa-masa krisis, ketika kita dalam masa-masa krisis mungkin memuncak, dan ketika krisis memuncak kita mulai meragukan Tuhan, kita mulai meragukan penyertaannya. Ini kita mulai masuk dalam mencobai Tuhan. Saudara-saudara, ya. Dalam Keluaran 17 ayat 7, bangsa Israel juga ketika mereka dalam kondisi krisis yang luar biasa di padang gurun. Ya, tidak ada air. Mereka mulai bersungut-sungut. Dan mereka mulai meragukan Tuhan. Dengan berkata, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Bapak Ibu, mereka mulai meragukan Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita mulai ragu dan tidak mempercayai apa yang hendak atau sanggup Allah lakukan dalam hidup kita, atau menuntut sesuatu tanda tertentu sebagai bukti keberadaannya, berarti kita sedang mencobai Allah. Ya. Saudara-saudara,
Mungkinkah kita hari-hari ini sedang mencobai Tuhan? Karena kita mulai meragukan penyertaan-Nya, mulai meragukan kuasa-Nya, mulai meragukan firman-Nya, mulai meragukan janji-Nya. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu, ingat, Tuhan Yesus tetap setia. Ya, Tuhan Yesus tetap melihat saudara. Tuhan Yesus tetap berkuasa. Tuhan Yesus janjinya tetap nyata. Percaya saja kepada Tuhan. Ada waktunya Tuhan akan memulihkan, memberkati hidup saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang berikutnya membuat bangsa Israel, dosa yang berikut membuat bangsa Israel gagal, umat Tuhan gagal. Ya. Karena mereka hidup dalam persungutan. Dosa bersungut-sungut. Ya. Dalam firman Tuhan tadi dalam ayat 10 kita bisa baca di sana. Di sana dikatakan, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dosa yang membuat Tuhan murka kepada bangsa Israel bersungut-sungut. Kita sadari kita sedang dalam masalah. Mungkin ekonomi kita sedang goyah. Keluarga kita sedang goyah. Ya. Penghasilan kita, income kita mulai berkurang. Saudara-saudara, masalah inilah, masalah itulah, saudara-saudara. Sehingga akan terpancing, kita akan bersungut-sungut kepada Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita bersungut-sungut, itu sama dengan kita mengeluh, mengkritik, mungkin cerewet, menggosip. Saudara-saudara, bersungut-sungut. Mungkin itulah yang mewarnai hidup kita hari-hari ini. Bersungut-sungut itu sama dengan, ya mungkin kita berkata, Tuhan, kalau Engkau baik dan Engkau berkuasa, kenapa masalah ini aku alami? Kenapa Tuhan? Kenapa masalah ini aku alami? Kenapa begini Tuhan? Nah, itulah persungutan Bapak Ibu, ya. Tapi Tuhan mau dalam situasi apapun, mari kita bersyukur pada Tuhan. Ketika saudara bersyukur kepada Tuhan, memuji Dia dalam situasi apapun. Sebab bersyukur yang penuh nilai, yang bernilai itu ketika saudara dalam persoalan. Ketika saudara bahagia, ya banyak uang, ada ini, ada itu, hari ulang tahun dan kita bersyukur, ya itu wajar, semua bisa. Tetapi ucapan syukur yang bernilai ketika saudara dalam persoalan hidup dan saudara berkata, Tuhan terima kasih. Itu berarti saudara sedang menempatkan diri kita, diri saya di bawah kedaulatan Tuhan. Ya. Itu berarti kita sedang menempatkan diri kita di bawah kedaulatan Tuhan. Ya. Ketika kita mengucap syukur setiap saat. Ya. Mari Bapak Ibu, di dalam ucapan syukur banyak penuh dengan kuasa. Mengucap syukur adalah pilihan, ya, yang satu-satunya saat kita menghadapi situasi yang tidak menguntungkan. Sekali lagi, mengucap syukur adalah pilihan satu-satunya saat kita menghadapi situasi yang tidak menguntungkan. Karena bila kita memilih untuk bersungut-sungut Bapak Ibu, dan marah dengan keadaan yang ada, maka semuanya tak akan membuahkan hasil apa-apa. Selain damai sejahtera hilang, terjadi pertengkaran mungkin dengan suami, dengan istri, ya. Karena kita memilih untuk bersungut. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pilihlah bersyukur dengan hati yang tulus.
Karena saat kita melakukan itu, ketika saya dan Bapak Ibu memilih untuk bersyukur kepada Tuhan, saya percaya bukan hanya jalan keluar untuk masalah kita, tapi saya percaya mujizat yang melampaui segala akal akan diberikannya untuk kita, saudara-saudara. Coba saudara lakukan saja. Coba saudara praktek mengucap syukur. Saudara akan melihat mujizat Tuhan. Saudara-saudara, saya sebagai hamba Tuhan bersama istri belajar mengucap syukur di masa pandemi ini. Ya, kami hanya selama sesuai protokol pemerintah, kami hanya di rumah. Kami tidak lagi keluar penginjilan kemana-mana. Ya, saya sebagai orang misi penginjilan di mana-mana. Yang sekarang berapa bulan ini di rumah saja, saudara-saudara. Keluar itu pun kalau mau belanja, ya ada keperluan tertentu. Tapi saya bisa melihat Tuhan berbuat mujizat. Tuhan mencukupi segala keperluan kami di dalam rumah kami. Sampai hari ini tidak pernah Tuhan meninggalkan. Tuhan terus memelihara, mencukupi, baik itu hal keuangan, baik kebutuhan hari-hari. Oh, kami bersyukur kepada Tuhan betapa Tuhan itu nyata. Dan betapa kuasa ucapan syukur itu luar biasa, saudara-saudara. Untuk itu mari kita hidup dalam ucapan syukur. Kita akan melihat mujizat yang besar yang Tuhan berikan kepada kita. Dan apa hasilnya ucapan syukur? Ya, hasil ucapan syukur adalah kita akan penuh dengan sukacita yang melimpah di hati. Tapi coba bersungut. Yang ada hilang damai sejahtera, yang ada pada akhirnya beban-beban berat, yang ada justru datangnya penyakit. Tetapi kalau kita membudayakan diri untuk mengucap syukur dalam segala perkara, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan, maka saya percaya, oh saudara-saudara, di dalam ucapan syukur itu ada kuasa yang luar biasa. Saudara-saudara, oh luar biasa kalau kita mengucap syukur. Hidup kita ini akan lebih bahagia, lebih tentram, saudara-saudara. Bahagia itu bukan hanya karena ada uang banyak, ada mobil, ada ini segala fasilitas. Tapi kalau saudara hidup dalam ucapan syukur, saudara akan melihat kebahagiaan akan meluap dalam hidup saudara. Saudara-saudara, inilah 4 dosa yang menggiurkan yang disodorkan iblis kepada bangsa Israel, yang telah menggagalkan perjalanan mereka ke tanah perjanjian, yang telah menggagalkan perjalanan mereka ke tanah Kanaan, bahkan dibinasakan oleh Tuhan, saudara-saudara. Janji Tuhan itu luar biasa bagi kita, saudara. Masa depan kita cerah. Oh, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan gagalkan hanya karena kita melakukan dosa-dosa tadi, ya. Tinggalkan dosa itu, katakan tidak kepada godaan-godaan dosa itu kepada Tuhan. Mari kita katakan tidak, saudara-saudara, supaya apa yang rencana Tuhan yang besar, Bapak Ibu, rencana Tuhan yang besar dalam hidup saudara tidak tergagalkan hanya karena kita mengikuti keinginan daging kita. Saudara-saudara, dan akhirnya selanjutnya Paulus menasihati bahwa setiap godaan atau pencobaan dosa yang menghampiri kita, Bapak Ibu, sesungguhnya tidak pernah melampaui kekuatan kita, ya. Artinya kita pasti sanggup mengatasinya. Apapun godaan, apapun tantangan, saudara-saudara, ya, pencobaan-pencobaan yang datang kepada kita, firman Tuhan berkata, kita sanggup mengatasinya. Jadi artinya kita pasti sanggup mengatasinya asal kita mau menolak dosa, ya. Ya. Kekuatan Allah, kuasa Allah itu akan nyata atas kita ketika kita berkata tidak kepada dosa, ya. Dan apalagi Tuhan berjanji dalam firman Tuhan tadi bahwa Ia akan memberikan jalan keluar kepada kita, ya.
Dia pasti memberi jalan keluar. Asal kita bertindak dengan iman, saudara-saudara. Kita percaya kepada Dia. Kita mau hidup dalam kekudusan. Kita mau berkata tidak kepada dosa. Maka saya percaya Tuhan itu tidak pernah tinggalkan kita, Bapak Ibu. Dia pasti memberi jalan keluar. Maka saya percaya kita akan menjadi umat pemenang. Kita menjadi umat pemenang, saudara-saudara, ya. Kisah buruk Israel harus menjadi pelajaran bagi kita yang hidup di akhir zaman ini, Bapak Ibu. Sekali lagi, harus menjadi pelajaran bagi kita. Sebab jika mereka umat Tuhan, pilihan Tuhan, mereka bukan orang kafir, akhirnya gagal. Kita juga bisa gagal, saudara-saudara. Oleh sebab itu malam hari ini Tuhan memberikan firman ini untuk kisah buruk Israel ini menjadi contoh bagi kita di akhir zaman ini. Saudara-saudara, tetapi Tuhan mau supaya ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kita, supaya kita menjadi umat pemenang, ya. Kita menjadi umat pemenang, umat yang menyenangkan Tuhan. Saudara-saudara, melalui kisah umat Israel ini, kita harus belajar untuk teguh berdiri dalam iman, ya. Tidak mudah tergoyahkan dengan tantangan apapun. Agar kita selalu atau senantiasa beroleh kemenangan. Dan kita mampu membuat Tuhan senang. Saudara-saudara, hari-hari ini Tuhan ingin supaya kita menyenangkan Dia. Asal kita tetap berdiri teguh di tengah-tengah pencobaan apapun, angin-angin pencobaan yang luar biasa. Dan saya percaya hasil dari kesetiaan kita kepada Tuhan itu akan membuat kita masuk ke tanah Kanaan, ya. Hasil dari kesetiaan dan ketaatan dan iman daripada Yosua dan Kaleb membuat mereka menjejakkan kaki mereka di tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Oh, saudara-saudara, Tuhan menjanjikan hal yang besar bagi kita, ya. Asalkan kita setia di masa-masa sulit ini sekalipun. Saudara-saudara, rancangan Tuhan indah. Masa depan yang Tuhan buat bagi saudara adalah masa depan yang penuh harapan. Masa depan yang cerah. Saudara-saudara, untuk itu yang menentukan adalah tindakan Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita katakan tidak kepada godaan dosa. Kita katakan tidak kepada penyembahan berhala. Kita katakan tidak kepada persungutan, kepada percabulan. Dan dosa mencobai Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya kita menjadi umat-umat pemenang. Kiranya kita menjadi umat yang menyenangkan Tuhan. Tuhan telah memberi contoh apa yang terjadi kepada bangsa Israel. Saya percaya Tuhan yang sama, Tuhan Yesus, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel, Allah yang kita kenal dalam Yesus, adalah Tuhan yang menyertai hidup kita, yang merancangkan sesuatu yang indah bagi Bapak Ibu. Tapi satu hal, mari kita berkata tidak kepada dosa. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kiranya firman Allah ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu semuanya. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, hamba-Mu telah menyampaikan firman-Mu kepada umat-umat-Mu. Tuhan telah memberi contoh yang baik bagaimana umat Allah Israel gagal. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau menginginkan supaya kami selalu hidup berkemenangan. Di tengah masalah apapun, di tengah godaan apapun,
kami mampu berdiri teguh dan mampu berkata tidak kepada dosa. Sehingga kami menjadi umat yang menyukakan hati Tuhan di hari-hari ini. Jamah siapapun Tuhan yang sedang mengalami hal-hal ini, mampukan mereka untuk tinggalkan dosa mereka. Mampukan mereka untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Mampukan mereka untuk menyenangkan hati Tuhan. Berdiri teguh di hadapan Tuhan. Sehingga mereka menjadi umat yang diberkati Tuhan. Umat yang nantinya akan masuk dalam perjanjian-perjanjian Tuhan yang besar. Dalam nama Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur, memberkati semua yang sudah mendengarkan khotbah ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.